latih untuk meningkatkan kemampuan kita. Ini terutama karena ada kewajiban dari departemen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kegiatan yang diketuai oleh Bapak Eko ini mudah-mudahan nanti bermanfaat buat masyarakat, ini khususnya di Dukuh Kenjahan ini. Saya atas nama pengurus departemen kula nuwun dimiliki mugi-mugi bapak-bapak sedaya sami nampi nganti napa nggih ikhlas sing penggalih, karena ini mudah-mudahan kita saling saling belajar nggih Pak nggih. Mungkin nanti alat ini bisa mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin dari Pak Eko dan serombongan juga bisa belajar untuk memperoleh umpan balik sehingga alatnya nanti bisa lebih baik tentunya. Dan mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa lancar dan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu saja sambutan dari saya, tidak usah panjang lebar, yang penting nanti belajarnya gitu Pak. Nanten mawon kirana nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pengairan itu sebenarnya kan adalah hal yang sangat krusial, apalagi bagi wilayah pertanian. Nah, pengairan itu biasanya memerlukan air yang banyak sebenarnya. Kami sebenarnya ada yang ahli dari pertanian, yaitu Bapak Arianto, tetapi hari ini beliau tidak bisa karena ada tugas AMDAL di kampus. Nah, sejalan dengan itu sebenarnya ini wilayah kita ini, daerah tempat ini khususnya ini masuk ke formasi Gunung Semeru yang karakteristik alamnya itu, saya kira saya tidak usah menjelaskan karena Bapak Ibu jauh lebih paham daripada saya karena Bapak semuanya bahkan sejak dulu sudah sejak lahir sudah di sini, jadi malah saya harus banyak belajar pada bapak-bapak semuanya. Nah, artinya air itu memang mungkin ada banyak tapi di dalam, beda dengan daerah Merapi yang air itu sampai keluar gitu. Nah, oleh karena itu kebetulan tempat ini yang katakanlah airnya masih terbatas. Kemudian ini saya foto dengan Pak Dukuh ini. Ini kok Pak Dukuh? Ya. Saya foto dengan Pak Dukuh di belakang situ. Nah, itu ini mendapatkan bantuan dari pertahanan untuk pengairan, informasinya seperti itu. Nah, mengingat itu maka air yang ada itu bukan air yang bebas, sehingga walaupun itu untuk pertanian maka harus tetap ada efisiensinya. Karena sebenarnya kalau kita menyiram air yang tanaman itu hanya memerlukan air sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi air yang terbuang ya betul-betul terbuang, apakah itu terevaporasi, teruapkan atau masuk ke dalam tanah kembali. Nah, oleh karena itu di sini ini alat kami sudah kami patenkan, sudah dari Departemen Kehakiman, ini alat-alat ini sudah dipatenkan pada kami. Ini sebagian kami coba aplikasikan di tempat ini. Nah, sebenarnya seperti ini Bapak Ibu, ini hasil uji saya. Mungkin Pak Sinas tahu tempat ini ya? Ini tempat ini sering dilewati oleh Pak Sinas kalau ke masjid. Pak ingat. Ya, ingat. Jadi ini ada di barat Masjid Kenjahan. Belakang rumah. Ini adalah alat waktu saya melakukan uji coba. Jadi ini alat uji coba, ini sudah saya uji cobakan. Tinggal mawon. Gimana nggak jelas ya ini. Ini sebenarnya seperti ini Bapak, bahwa air itu dibagi oleh pembagi air dari pipa seperti ini. Ini modelnya, ini saya buat dalam bentuk kecil ya. Harusnya seperti di lahan seperti ini. Itu bawahnya itu adalah tanah pertanian. Nah itu kemudian dia sumber airnya ini katakanlah dari seperti itu atau dari spabul sudah bisa. Kemudian ada alat pengontrolnya. Pengontrolnya ini seperti ini. Ini yang terpasang dulu. Ini kok. Dan di dalam ini Mas Iman minta tolong bisa dibukakan Mas Iman. Ini ya.
Monggo Mas Iman. Nah ini asisten saya. Jadi misalnya menikah nggih Bapak ketalis nggih. Jadi non sewu pembaginya mati ya. Nah, sampun. Pembaginya itu adalah ngaten niku, menggunakan microcontroller dan sensor. Menika sensor. Jadi alat ini akan bekerja ketika tanah itu kering, maka dia akan melakukan penyiraman. Seberapa keringnya itu yang kita atur pada komputernya. Jadi setiap tanaman itu bisa punya kebutuhan sendiri-sendiri. Antara itu jagung, itu kacang, kedelai itu beda-beda. Kebutuhan airnya sebenarnya beda-beda. Dan itu angkanya bisa kita atur melalui program. Dan itu ditanam pada ini kok namanya microcontroller. Nah, microcontroller mendapatkan informasi terkait kekeringan tanah itu dari sensor. Nah, ini kok sensor. Ini sensor yang dia akan menangkap tingkat kekeringan di tanah. Berapa kekeringannya? Kalau dia sudah mencapai batas kering pada tanah tersebut, maka dia langsung menginformasikan ke sini ke microcontroller. Nah di sini. Nah jika sudah mencapai batas yang harus disiram, maka dia akan memerintahkan pada relay. Nah ini relay. Dan ini kalau Mas Luis pasti sangat akrab dengan yang namanya relay. Kalau ini tapi relay DC. Kalau mungkin yang digunakan oleh Mas Luis relay yang AC, AC jadi itu. Nah ini relay DC, dia akan memerintahkan pada ini. Ini adalah keran sebenarnya, keran. Kalau keran yang ada di belakangnya Pak ini keran analog manual. Tapi ini elektrik. Nah, saya membuat dua model menikah, Bapak. Ini adalah kalau sumbernya ini menggunakan keran, menggunakan keran. Jika sumbernya adalah seperti yang ada di belakang jalan Pak Dukuh menikah tandon, sehingga air itu kuat. Tetapi saya juga membuat model yang satunya, ini nanti ini disambung dengan pompa. Jika airnya adalah tampungan, airnya berhenti, sehingga perlu ada pompa yang untuk mengangkat. Nah, sama sebenarnya ini alat ini bisa digunakan untuk kontrol-kontrol yang lain seperti kalau kemarin Mas Luis sering WA mungkin ya. Banyu garis piro? Ondongi sak dhewe. Sering di WA kayak gitu dalam WA group, tapi saya nggak aktif. Mantap, banyak melihat saja. Nah, itu sebenarnya bisa diaplikasikan dengan alat ini, sehingga alat ini nanti pasang dua sensor di bawah dan di atas. Kalau di bawah sudah melewati batas bawah, maka otomatis nanti pompa itu sendiri. Kalau di atas, maka dia akan mematikan. Itu bisa diaplikasikan langsung. Hanya relaynya nanti mungkin diganti relay DC ganti dengan relay AC. Nah, yang kita akan lakukan sekarang, ini seperti ini rangkaiannya yang sudah saya rangkai, microcontroller, kemudian ada sensor, modular sensor, kemudian ada ini adalah relay, prinsipnya sama. Nah, itu adalah prinsip kerja dari alat ini yang tujuannya adalah untuk mengefisiensikan air yang digunakan sekaligus mengefektifkan kerja petani, karena petani tidak perlu lagi ke sawah sebenarnya, karena ngontrol penyiraman itu bukan kita lagi tapi si alat ini gitu. Dan ke depan sebenarnya kalau mungkin mau lebih jauh lagi bisa dikontrol menggunakan HP gitu. Seberapa kekeringan tanahnya atau dihidupkan atau tidak bisa dengan HP. Sepenuhnya betul-betul bisa dikontrol dengan HP. Nah, itu. Tapi itu jangka panjang. Yang saat ini adalah yang secara manual saja, terotomasi saja, tapi tidak dikontrol dengan HP. Maka tinggi Bapak untuk awal aja kira-kira mungkin ada yang menjadi pertanyaan kami khususnya karena sekarang di sini
Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan seperangkat alat pengeras otomatisasi, mudah-mudahan bermanfaat